di Pepargono dan Brand. Selanjutnya yaitu tentang keluarga muda. Jadi keluarga muda adalah tahap awal suami istri membangun keluarga. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keluarga muda adalah keluarga yang baru menikah sampai 5 tahun usia pernikahan. Dan hal yang perlu diperhatikan dalam tahap keluarga muda adalah membangun fondasi keluarga yang baik dan kuat. Nah, jadi ketika kita sudah menikah, ketika pasangan suami istri, perlunya harus diperhatikan yaitu membangun fondasi yang baik dan kuat. Karena bila mana di awal pernikahan sudah membangun fondasi yang baik, maka fondasi tersebut akan membantu memperkuat hubungan pasangan dan mengurangi terjadinya permasalahan. Jadi jelas dikatakan bahwa ketika kita dari awal membangun hubungan yang baik, fondasi yang kuat, dasar yang kuat ketika membangun hubungan pernikahan atau rumah tangga, itu akan memperkuat hubungan pasangan kita, memperkuat hubungan suami istri. Jadi ketika ada masalah yang terjadi, ada sesuatu yang terjadi, kita dapat menyelesaikannya dengan baik. Selanjutnya, keluarga madya. Jadi keluarga madya merupakan keluarga yang telah mencapai tahap pertengahan dalam pernikahan. Jadi di sini menurut Riggs dan Tweedle bahwa tahap pertengahan keluarga merupakan tahap yang paling banyak menghadapi masalah, terutama masalah anak, karena melibatkan banyak perubahan. Karena ketika kita sudah memiliki anak, otomatis tanggung jawab yang kita hadapi makin bertambah. Jadi di sini kemampuan untuk beradaptasi dengan berbagai keadaan hidup sangat menentukan daya tahan hubungan, terutama di pernikahan. Jadi ketika kita sudah mempunyai anak, mempunyai omongan, di situ tanggung jawab kita semakin banyak, tanggung jawab kita semakin penting, apalagi ketika kita sudah mempunyai anak. Jelas dikatakan, setelah dijelaskan ini kan bahwa cerminan anak adalah orang tuanya sendiri. Bukan hanya perkataan, tapi tingkah laku kita sebagai orang tua itu tanpa disadari itu menjadi model atau fashion seorang anak. Untuk itu kita sebagai keluarga harus memperhatikan sikap dan tingkah laku kita kepada seorang anak. Selanjutnya, dalam sebuah keluarga adapun problematika. Di sini jelaskan bahwa bila mana struktur keluarga berfungsi secara efektif dan secara positif, itu dapat memelihara anggota individu, maka keluarga itu disebut keluarga disfungsional. Jelas dikatakan bahwa problematika yang terjadi dalam keluarga adalah sangat beragam, bukan hanya tentang satu hal, tapi banyak hal yang terjadi di dalam keluarga. Boleh jadi problema yang terjadi adalah hubungan antara pasangan suami istri, hubungan antara orang tua dan anak, ataupun antara keluarga inti dan keluarga besar. Problema yang dihadapi orang tua dapat mempengaruhi anak. Jelas dikatakan bahwa problema yang dihadapi orang tua dapat mempengaruhi anak. Demikian sebaliknya, bahwa problema anak dapat mempengaruhi hubungan anak dengan orang tua. Untuk itu, ketiga problema-problema yang kita hadapi, baik itu anak maupun seorang orang tua, ketika problema yang kita hadapi dengan positif, maka hasilnya juga mempengaruhi hal yang positif. Begitupun sebaliknya. Jadi dalam menghadapi masalah keluarga, permasalahan bukanlah fokus satu-satunya. Namun perlu mengetahui bahwa faktor-faktor apa saja yang memicu permasalahan dalam keluarga dan apa alternatif yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Keluarga harmonis bukan berarti jauh dari
konflik atau masalah, tetapi mengerti bagaimana cara menghadapinya. Itu adalah kunci utama. Jelas dikatakan bahwa keluarga itu bukan hanya faktor satu-satunya, namun banyak hal faktor-faktor yang memicu permasalahan. Untuk itu kita sebagai pasangan atau dalam hubungan keluarga perlu adanya komunikasi yang baik, sehingga setiap ada permasalahan, setiap ada problem yang terjadi, kita bisa menghadapinya bersama-sama dan menyelesaikannya bersama-sama. Di dalam Pengkhotbah ayat Pengkhotbah 9 ayat 9 mengatakan bahwa nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari, karena itulah bahagiamu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Adapun hubungan suami istri. Jadi hubungan suami istri ini harus dibangun berdasarkan cinta dan kasih sayang. Jelas dikatakan Ipen tadi bahwa ketika kita membangun sebuah rumah tangga, itu diperlukan didasarkan oleh cinta dan kasih sayang. Karena hubungan suami istri adalah inti dari keberlangsungan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Perbedaan sifat dan tanggung jawab suami istri membuat mereka saling melengkapi. Apapun yang terjadi, perbedaan-perbedaan itu, ketika kita saling menghargai, ketika kita saling menghormati perbedaan-perbedaan itu, maka itu akan menjadi saling melengkapi antara pasangan kita. Perbedaan yang terlihat sebelum menikah boleh jadi jauh berbeda dengan perbedaan sesudah menikah. Ya jelas ya, ketika kita masih berhubungan, misalnya masih pacaran atau segala macam, itu kita nggak akan, itu masih sikap kita masih belum menonjol, kita belum memperlihatkan apa yang sebenarnya, apa yang sifat kita yang nyata gitu. Mungkin perbedaan yang terjadi terlihat lebih banyak setelah menikah, dan jika tidak dikomunikasikan dengan baik, maka akan menimbulkan banyak masalah. Jelas ya, ketika kita tidak mengkomunikasikan dengan baik ke pasangan kita bagaimana perilaku, sikap, dan tingkah laku kita sebelum lebih lagi membangun hubungan suami istri, dan ketika kita sudah menikah dan itu dinampakkan, maka jelas dikatakan akan menimbulkan banyak masalah. Berikut ini adalah beberapa hal yang dapat menyebabkan masalah dalam hubungan suami istri, yang dapat mengakibatkan keretakan dalam rumah tangga, perselingkuhan, bahkan dapat sampai ke tahap penceraian. Yaitu yang pertama, hubungan yang kurang intim. Jadi suami istri ini di mana tidak memberikan perhatian yang diperlukan oleh pasangannya. Maksudnya di sini dikatakan bahwa pasangan suami istri, mungkin itu suami dan istri, yang di mana seorang istri ini ingin diperhatikan lebih, tapi suami ini tidak peka. Jadi kita diperlukan dalam hubungan itu harus mempunyai kepekaan antara pasangan. Yang kedua yaitu keuangan. Masalah keuangan dalam keluarga muncul biasanya karena kurangnya pengetahuan suami atau istri dalam mengelola keuangan. Boleh jadi lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Ini adalah masalah yang umum sering terjadi di dalam keluarga, yaitu masalah keuangan. Karena ketika kita tidak baik, tidak bijaksana sebuah hubungan, itu dapat memicu sebuah masalah yang dimana antara pasangan ini kurangnya komunikasi, gimana caranya mengelola, ataupun bisa jadi jelaskan bahwa
pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Untuk itu, dalam sebuah hubungan perlunya kebijaksanaan dalam mengelola keuangan tersebut. Yang ketiga yaitu anak. Jelas ini sangat masalah yang sangat penting dalam sebuah rumah tangga adalah anak. Karena jelas bahwa dalam sebuah hubungan suami istri, setiap rumah tangga ingin dan sangat rindu memiliki sebuah momongan. Namun adapun yang bisa menyebabkan tidak bisa mempunyai anak atau mungkin berapa tahun baru bisa mempunyai anak. Dan juga dalam hal ini tidak adanya kehadiran anak dalam keluarga mengakibatkan tekanan bagi pasangan suami istri. Ini sangat jelas ya. Sangat jelas dikatakan bahwa tidak ada kehadiran anak dalam keluarga mengakibatkan tekanan bagi pasangan suami istri. Mungkin karena faktor kesehatan mereka, mungkin karena faktor keturunan, sehingga dalam hubungan suami istri, dalam hubungan rumah tangga ini belum mempunyai anak. Dan adapun ketika kita sudah mempunyai anak, bisa terjadi karena perbedaan dalam mendidik anak. Nah, misalnya contoh, si istri ini, si ibu ini mau mendidik anaknya itu manja, karena mungkin anaknya ini adalah satu-satunya. Dibandingkan dengan sang suami, sang ayah yang mau mendidik anaknya ini lebih keras, sehingga di masa pertumbuhan, di masa yang akan datang, anak ini bisa menjadi orang yang mandiri. Yang keempat yaitu sibuk. Jadi waktu bersama keluarga ini kurang, sehingga kurang memberikan perhatian kepada pasangan. Yang kelima yaitu komunikasi. Komunikasi yang tidak baik, komunikasi yang tidak sehat dengan pasangan dapat memicu pertengkaran dan kesalahpahaman. Adapun teknik pendampingan dan solusi. Pada umumnya, permasalahan yang terjadi dalam hubungan suami istri, orang tua, dan anak atau keluarga inti dan keluarga besar adalah karena kurangnya komunikasi yang baik dalam keluarga. Jelas ya. Pada umumnya ini, komunikasi ini sangat penting dilakukan dalam hubungan, karena ketika adanya diskomunikasi, adanya tidak ada komunikasi dengan baik antara pasangan, ini dapat mengakibatkan kesalahpahaman yang terjadi antara keluarga. Untuk itu diperlukan komunikasi yang baik. Berikut ini adalah beberapa teknik pendampingan yang bisa digunakan dalam solusi pada permasalahan keluarga. Yang pertama, pendekatan eksperensial. Di dalam pendekatan ini dilakukan dalam konseling dengan menggunakan teknik kondisi sekarang dan saat ini. Di dalam pendekatan ini, konselor membantu klien untuk memecahkan masalahnya dengan proses komunikasi dan latihan bagaimana usaha klien memecahkan masalah yang dihadapi saat ini. Yang kedua, melakukan role play, yaitu memainkan peran. Teknik ini digunakan untuk melihat sudut pandang klien terhadap sumber permasalahan dan melihat pemikiran apa yang menjadi harapan klien. Selanjutnya yaitu teknik menempati kursi kosong, empty chair. Dalam teknik ini, konselor mengarahkan pemikiran klien dan mendorong klien untuk mengungkapkan perasaannya, apa saja yang mereka rasakan, apa saja yang mereka pendam di dalam hati mereka. Jadi terhadap personal yang menjadi sumber masalah. Jadi klien diminta untuk menyampaikan apa yang ia ingin katakan dan berbicara ke arah kursi kosong seolah-olah ada personal yang duduk di hadapannya. Selanjutnya yaitu teknik rasional emotif. Jadi dalam teknik ini konselor mengingatkan akan tugas dan tanggung jawab mereka terhadap anggota lainnya dalam keluarga. Mereka diberikan pertimbangan tentang bagaimana perilaku, tindakan, pikiran, dan emosi mereka mengaruhi anggota keluarga tersebut.
Selanjutnya itu teknik struktural. Jadi teknik ini digunakan untuk menilai dinamika kekuatan dalam unit keluarganya. Peran yang ditetapkan oleh anggota keluarga diperiksa dan dianalisa kembali. Jadi teknik struktural berupaya untuk memberdayakan setiap anggota keluarga dan menyesuaikan kebutuhan masing-masing anggota keluarga serta membangun rasa hormat di antara anggota keluarga. Jadi setelah kami mempelajari semuanya, kami memberikan kesimpulan bahwa konselor harus banyak memahami problematika yang ada dalam keluarga. Jadi tidak sampai di situ, konselor juga harus memahami usia pernikahan dalam sebuah keluarga, karena itu akan membantu kita untuk lebih cepat memahami permasalahan yang ada. Juga konselor harus memahami perbedaan permasalahan keluarga yang di dalamnya sudah ada kehadiran anak ataupun tidak. Karena anak juga merupakan mempengaruhi problematika keluarga. Jadi seluruh pemahaman yang ada bisa diaplikasikan dalam teknik pendampingan atau konseli yang sudah dipelajari. Demikian presentasi yang kami sampaikan. Sekian dan Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih. Berikan